Kita udah ngomong soal yang pertama, gue mau pakai kondom nih. Tapi ada kendala-kendala di luar itu. Misalkan, ya tadi yang kita sempat bahas di awal. Enggak, gue nggak mau pakai karena rasanya apa gimana segala macam. Oke, bagaimana untuk tetap bisa persuasif atau tetap bisa untuk kita membujuk bahwa ya udah pakai kondom aja. It's actually safer. And it's better for us and you gitu. Iya. Kita mau ngomongin ke casual relationship. Iya, kan? casual. Kita ngomong casual nih ya. Sama exclusive relationship udah ke cover ya tadi ya gitu. Kalau ini kayak mulai dari one night stand, naik lagi lah kita ke misalnya ke FUBU ya, sex buddy. Iya. Pucek buddy. Terus friends with benefit. Pada relationship yang seperti ini, lo masih banyak waktu kan untuk nego. Tapi gue gak suka pakai kondom gini. Tapi karena dia adalah fubu lo gitu ya, jadi lo agak pasti mau bernego kan. Iya. Nah pada saat mau nego, ya gue sangat menyarankan jangan pernah nego. Udahlah, pakai kondom dienak-enakin aja, lo akan gagal. Lo nggak boleh ya menawar rasa orang lain, ya kan? Kayak udahlah jangan makan coklat, enak deh, vanila, kesel kan kayak begituin. Jangan sampai malah bikin orang jadi nggak merasa dihargai. So apapun alasannya dia untuk merasa tidak nyaman pakai kondom, lu jangan negoin itu. Yang nego adalah gini, gue ngerti, jadi acceptance dulu, gue ngerti pakai kondom buat lu nggak nyaman, tapi daripada setelah ini lu gini deh, gimana kalau lu pakai kondom dengan pikiran bahwa lu nggak akan panik tiba-tiba kalau gue bilang gue telat. Aduh. Oke, terus? Iya, satu itu. Kedua, gini ya, gue telat, lu nggak akan pusing. Terus kedua, ya, kalaupun misalnya gitu ya, entahlah gimana gitu ya, sperma lo gitu ya, atau kelamin gue entah lagi nggak sehat banget kan itu, nggak akan ada yang gatel dan harus parno menuduh salah satu. So it's easier gitu. Jadi kan kita juga bisa lebih enak-enak saya berdua. Dan kondomnya ada berbagai macam kan zaman sekarang ya gitu ya. Lu mulai dari ada yang pita-pita, lu ada yang dotit-dotit kayak pare. Ada gitu yang bisa getar gempa bumi. Ada yang glow in the dark. Ada yang nah itu gue nggak pernah bisa mengerti. Kan masuk juga ya. Bakal apa itu glow in the dark? Lu lihat di dalam. Enggak, bakal keluar lampunya lampu lagi. I love it. Oke. Jadi for the sake of it, jadi lu mesti bikin suasana seseru mungkin bahwa menggunakan seks yang aman itu it's the idea of having fun. Jadi lu harus menawarkan bukannya susahnya, tapi lu menawarkan gini, ayo dong gitu, dia enak-enakin aja deh. Nanti aku pakein, mau nggak kondomnya pakai bibir aku? Oke, iya. Siapa yang ngelamun? Iya. Kalau cuma dipakein biasa. Kalian yang di dalam kamera, jangan ngelamun kalian. Coba tangan di pundak semua. Tangan di pundak semua. Atas. Nah, ini kita ngomong saat keadaan belum sekompleks sekarang dengan adanya COVID-19. Orang masih dengan bisa bebasnya, masih dengan free spiritnya untuk melakukan one night stand. Misalkan itu pilihan yang masing-masing. It's not saying we condone or we do not condone, but it's actually your choice. Cuma dengan adanya sekarang kompleksitas COVID-19, mungkin one night stand juga terbatas lah ya. Lu kan ketemu bisa orang asing apa segala macam, lu nggak tahu mereka ada di mana konsepnya. It's even scary. It's even worse. It's even scarier gitu. Nah, kita tinggalkan one night stand. Sekarang kita ngomongin soal ke pasangan yang memang monogamus, gitu ya, monogamus. Suami istri misalnya, atau juga pasangan yang monogamous. Saat ini kalau mereka harus tetap periodically tes HIV/AIDS dengan adanya COVID-19, banyak orang yang takut untuk keluar rumah, apalagi ke tempat-tempat seperti laboratorium, rumah sakit, klinik. Nah, ini gimana caranya untuk kita tetap bisa mengkomunikasikan pada pasangan bahwa yuk kita tes 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan sekali, tergantung orang masing-masing punya periodenya berapa lama.
ini agak menguntungkan sih kalau tinggal di Jakarta. Lo bisa telepon, mereka datang. Juga. It's not as expensive as you think, gitu ya. Lo bisa cari yang oke banget kalau di Jakarta itu. Lo carinya di mana? Coba deh lo cari ke tes JKT. Jadi kan di tes JKT itu kan ada tes, gitu ya. Lo bisa masuk isi tes, janjian dengan dokter. Nah misalnya salah satunya contohnya gitu ya di Global Clinic, gitu ya. Itu tuh udah di Global Clinic ya, atau di beberapa klinik di Jakarta. Lo datang ke sana, datang ke klinik itu atau ke kalau puskesmas agak susah ya, tapi puskesmas tuh santai banget kok tempatnya sekarang udah bersih ini itu gitu. Jadi kalau ke klinik, misalnya lu janjinya jam 10 pagi, itu cuma lu doang orang yang ada di situ. Jadi nggak akan ada pasien lain ditumpuk-tumpuk gitu, terus lu lihat-lihatan siapa lu mau ngapain, nggak ada. Pertama itu, so dalam kondisi COVID lu masih tetap aman. Itu COVID nggak COVID loh, prosedurnya begitu. Betul. Oh gitu. COVID nggak COVID ya? COVID nggak COVID, prosedurnya gitu. Jadi memang kalau di klinik ya memang with extra, a little bit extra money, tapi nggak semahal yang orang-orang takutkan. Lu tuh bisa kayak gitu. Jadi lu nggak akan ada siapa-siapa, tuh cuma lu doang pada jam itu. Mereka akan make sure tidak ada klien pasien satu dengan yang lain saling bertemu, berpapasan. Karena mungkin saja yang lu papasan itu tadi malam. Ataupun juga kayak pas papasan, gue lagi meja seberang tuh semalam di GF gitu kan. Atau enggak, gue inget rasanya tadi siapa namanya ya? Lupa nama, inget rasa coy. You never know, right? Kayak gitu. Bahkan dia bisa diajak ke rumah gitu untuk tes bareng-bareng. So it's more safe, gak ada yang tahu gitu ya. Cuma ya karena sekarang zamannya COVID, jadi mereka mungkin harus menggunakan APD. Atau bisa jadi kalau beberapa kali udah deh jangan pakai APD, gue takut kan kalau orang tua pakai APD bisa jadi dia tetap pakai masker biasa kayak tamu, nanti dia akan bawa alatnya tes di rumah. Jadi memang situasi seperti sekarang bukan menjadi alasan untuk kita kayak gue nggak mau tes atau justru malah lebih takut apa segala macam. Justru yang lebih ditakutkan adalah kalau kita nggak tes dan ternyata tadi ada orang yang terakhir berhubungan seksual 3 tahun yang lalu and she or he was being oblivious gitu, kayak oh ternyata waktu dites 3 tahun setelah itu gue positif apa gitu kan ya, udah lupa siapa aja, mesti dihubungi dan segala macam, mesti gabung lagi puzzle-nya segala macam. Bingung, karena gini ya, jangan takut ya ketika kamu pergi ke puskesmas sekalipun ya, kamu dites PCT lah segala macam, itu tuh mereka yang akan menghubungi orang-orang yang pernah melakukan hubungan seks sama kamu setelah kamu positif, supaya mencegah. Jadi nggak bisa misalnya maaf, saya mau tanya, Anda habis hubungan seks dengan Zoya, soalnya Zoya tuh positif. Nggak bisa begitu, tenang aja. Dia kan gini, salah satu orang yang kami tes itu positif HIV, mengaku pernah melakukan hubungan seks dengan Anda. Gitu ya, jadi kami mohon supaya Anda ikut melakukan tes di puskesmas kami atau terserah mau di mana gitu ya, yang dekat dengan rumah Anda gitu ya, untuk menjaga. Biasanya itu very emotional, orang ada yang langsung nutup, ngamuk-ngamuk, ada yang nangis gitu ya. Tapi ya namanya juga reaksi shock kan boleh bermacam-macam. Tapi itu dibantu supaya apa? Ya kalau kita nggak ngetres, kita mau mencegahnya gimana? Kita kan nggak tahu kapan ini itu. Tapi gue rasa ya Mbak Zoya, sekarang dengan kita di kondisi COVID-19 kayak gini, orang-orang mengerti mekanismenya. Kalau kita terpapar virus, kita harus apa, harus gimana. Pendekatan soal penjelasan HIV/AIDS ini mungkin bisa lebih make sense untuk mereka pada saat mereka dengar. Karena kalau lo pikir aja ya, lo bolak-balik colak, swab gitu, lo ketahuan COVID atau enggak apa segala macam. It's actually the same that with the test that you will go through with HIV and AIDS gitu ya. Iya, dan lebih simpel lagi bahwa kan tes PCT itu sama kayak lo mau tes darah. Tes darah kalau lo misalnya ini asam urat apa segala macam ya, darah tinggi kan cuma dicetek gitu doang. Udah lo tahu abis itu. Mungkin karena ini yang harus dikasih tahu lagi ke teman-teman lo misalkan, atau sobat tes JKT yang mungkin baru pernah gabung sama kita di sini atau belum pernah terinformasi soal bagaimana HIV/AIDS. Lo bisa cek di tes JKT, ada di bio-nya kalau misalkan
mau bikin janji untuk tes, dan juga banyak sekali yang lo bisa lihat di situ edukasi mengenai HIV dan juga AIDS ya, dan juga penyakit menular seksual lainnya. Nah, Mbak, kalau kita udah tes, kemudian kita let's say amit-amit kita terinfeksi penyakit menular seksual atau lebih advance lagi HIV dan AIDS, kemana kita mesti cari bantuan? Maksudnya bantuan tuh mungkin informasi yang lebih kompleks ataupun juga pendampingan gitu.